Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Panganjali Umat Om Swastiastu. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan Ibu harapkan semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Om Awi Genam Astu Nama Sidam Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Triguna. Nah, karena di pertemuan sebelumnya sudah tuntas dan sudah UTS, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Triguna. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Triguna. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian Triguna. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui pengaruh dari perilaku Triguna. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian Triguna, pembagian Triguna, dan pengaruh Triguna terhadap kepribadian manusia. Pengertian Triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu tri dan guna. Tri artinya tiga, sedangkan guna artinya sifat atau bakat. Sehingga Triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia atau seseorang dari lahir hingga mati. Setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Itu tergantung dari lingkungan atau faktor pendukung lainnya. Nah, setiap manusia juga memiliki pengaruh-pengaruh dari ketiga sifat tersebut. Ada yang pengaruh sifat satuamnya yang dominan, ada yang rajasnya yang dominan, dan ada yang tamasnya yang dominan. Dan sekarang tergantung dari manusia itu sendiri, yang mana yang akan lebih ditonjolkan dari ketiga sifat tersebut. Anak-anak, kita lanjut ke bagian-bagian dari Triguna. Triguna terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, Satwam, kemudian kedua Rajas, dan yang ketiga adalah Tamas. Sifat Satwam adalah sifat yang dilandasi oleh kebaikan. Contohnya tenang, suci, bijaksana, terang, tentram, ramah, sopan, ikhlas, dan seluruh atau semua sifat-sifat yang baik ada pada sifat Satwam. Jadi sifat Satwam ini sering dikaitkan dengan sifat-sifat kedewataan. Jadi sifat-sifat para dewa. Kemudian Rajas. Rajas atau rajah yaitu sifat yang lincah, gesit, goncang, bimbang, congkak, kasar, bengis, panas hati, cepat tersinggung, angkuh, dan bernafsu. Nah, kalau Rajas ini kebalikannya. Tadi Satwam itu sifat-sifat kedewataan, sedangkan Rajas itu adalah sifat-sifat keraksasaan. Jadi, contoh-contoh sifat-sifat raksasa ada pada Rajas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Tamas. Sifat Tamas atau tamah, yakni sifat yang dilandasi oleh keburukan. Contohnya, malas, suka tidur, membunuh, tidak sabar, bodoh, gelap, gugup, kumal atau jorok, dan suka berbohong. Nah, kalau sifat tamas ini sifat yang lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat binatang. Jadi seperti contohnya babi ya. Di babi itu kan diibaratkan binatang yang paling malas. Tidur di sana, kencing di sana, makan di sana. Nah, seperti itulah disimbolkan sifat yang buruk atau malas adalah sifat-sifat yang ada pada binatang. Salah satu contohnya adalah babi.
Nah, dari ketiga bagian-bagian tersebut, kita sudah bisa memilih, oh sifat yang mana harus saya tonjolkan pada diri saya? Satwam kah, rajas kah, atau tamas kah? Nah, yang jelas ketiga sifat itu ada pada diri manusia. Dan sekarang kita sendiri yang harus bisa mempertimbangkan yang mana harus ditonjolkan. Nah, kalau dihilangkan tidak bisa, tetapi kalau ditonjolkan salah satunya, itu yang bisa. Seperti itu anak-anak. Pengaruh triguna terhadap kepribadian manusia. Seseorang yang dipengaruhi sifatnya oleh satwam itu disebut satwika. Dan kalau dipengaruhi oleh rajas itu disebut rajasika. Dan yang terakhir, kalau dipengaruhi oleh tamas itu disebut tamasika. Lanjut ke sifat dasar manusia. Nah, anak-anak, sifat dasar manusia itu ada dua, yang dipengaruhi oleh Dewi Sampat dan dipengaruhi oleh Asuri Sampat. Nah, sifat Dewi Sampat yaitu sifat-sifat kedewataan. Semua sifat-sifat satwam itu disebut Dewi Sampat, sifat yang baik, bijaksana, dermawan, semuanya sifat-sifat yang baik. Nah, salah satu contohnya yang di bawah itu ada gambar belajar, kemudian berbagi bersama teman, bermain bersama, gotong royong, membersihkan lingkungan. Nah, itu salah satu contoh dari sifat-sifat kedewataan. Kemudian, Asuri Sampat. Asuri Sampat merupakan sifat-sifat yang dipengaruhi oleh keraksasaan. Nah, sifat-sifat keraksasaan tadi sudah, itu yang lebih banyak dominan adalah sifat rajas. Angkuh, kemudian suka mencela orang, merasa diri paling pintar, kemudian suka bertarung, suka berkelahi, sering mengejek teman, sering menghina teman, seperti contoh di bawah. Itu ada salah satu anak yang kalau dilihat dari gambar itu sedang dibully, atau salah satunya merasa kuat, yang satunya lagi dia ketakutan. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Jadi setiap manusia atau seluruh manusia pasti memiliki sifat Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Yang mana menonjol Dewi Sampat atau Asuri Sampat itu tergantung kepada diri manusia itu sendiri. Karena risiko dari apa yang mereka perbuat tergantung kepada perbuatannya masing-masing. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham, silahkan kalian bertanya di forum di Classroom. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan menyebutkan contoh perilaku triguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat, tugasnya dikerjakan karena tugas sudah Ibu kirim di Google Form, dan jangan lupa absen. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat anak-anak, patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi, jaga jarak, tetap rajin cuci tangan dan pakai masker. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas kembali.